sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Tarita di Cerlap Cerita dari Lapangan. Jadi di Cerlap kali ini gue bakal nyeritain soal mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan mantan pegawai KPK Rasa Mala Aritonang yang beberapa waktu lalu diperiksa nih sama KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah, gak usah lama-lama lagi, ini cerita gue dari lapangan. Jadi guys, pas hari Senin tanggal 2 Oktober kemarin, KPK manggil Febri Diansyah sama Rasa Mala Aritonang buat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. For your information, mereka di sini dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pengacara gitu. Singkat cerita, datanglah Febri dan Rasa Mala ke Gedung Merah Putih KPK. Sebelum masuk, mereka ngaku kalau mereka belum dapat surat panggilan dari tim penyidik, tapi ya mereka tetap datang aja gitu ke KPK. Terus nih ya, mereka juga ngebantah isu yang bilang kalau mereka ini terlibat dalam penghilangan barang bukti dugaan korupsi di Kementan. Bisa gitu ya, dari awalnya jadi garda terdepan buat berantas kasus korupsi di Indonesia, malah ikut keseret dugaan korupsi. Nih, gini kata Febri. Kami bertiga belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen setelah kami diskusi, kita harus hadiri datang ke KPK hari ini. Makanya kami datang ke KPK hari ini meskipun surat panggilan secara resmi tersebut belum kami terima. Sehingga kami tentu tidak mengetahui terkait apa pemanggilan itu dilakukan. Nanti dalam proses di penyidik nantinya tentu harapannya bisa terjelaskan terkait apa sebenarnya. Tapi kami juga mencermati ada beberapa isu yang simpang siur seperti dikait-kaitkan dengan penghilangan barang bukti atau sejenisnya. Karena di berita beberapa hari sebelumnya jubir KPK kan pernah mengatakan ada upaya tentang penghilangan berkas-berkas di Kementerian Pertanian. Itu juga baru kami ketahui dari pemberitaan yang ada. Jadi kami tegaskan bahwa kalau ada isu-isu seperti itu adalah isu-isu yang tidak benar. Kenapa? Ini perlu kami sampaikan di sini. Tentu saya tidak bisa sampaikan semuanya ya, karena kita belum tahu pemeriksaannya terkait apa. Perlu kami sampaikan di sini, kami ini adalah advokat. Saya advokat, Rasa Mala advokat, dan kalau di pemberitaan media kan pemanggilan sebagai pengacara. Febri juga cerita kalau dia dan Rasa Mala ditunjuk menjadi pengacaranya Mentan SYL ini pas dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan di Kementan masih dalam tahap penyelidikan. Febri juga mengaku kalau dia mendorong Mentan buat bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK pas bulan Juni lalu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan apa? Secara spesifik saya belum tahu ya. Tapi kami di tahap penyelidikan kemarin. Jadi ini kami sampaikan agar clear, di tahap penyelidikan kemarin, bukan penyidikan ya. Di tahap penyelidikan kemarin, kami diminta bantuan sebagai advokat tentu saja untuk melakukan pemetaan risiko, assessment risiko dan titik rawan pelanggaran hukum atau sejenisnya di Kementerian Pertanian. Waktu di penyelidikan kemarin kan sempat Pak Mentan nggak hadir ya waktu itu, dan setelah kami cek kan memang ada pelaksanaan tugas. Nah, kami sarankan ya sebaiknya kooperatif dan datangi KPK waktu itu dalam proses penyelidikan, karena ini memang kewajiban sebagai warga negara, kewajiban hukum. Sekaligus kami jelaskan ke beliau bahwa kewajiban kami sebagai advokat untuk menyarankan hal-hal tersebut. Nah guys, pas Febri dan Rasa Mala lagi diperiksa, juru bicara KPK Ali Fikri nemuin wartawan nih buat ngebahas soal pemeriksaan Febri dan kasus-kasus lainnya.
Dalam sesi doorstop itu, Ali juga ngumumin kalau dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini ada 3 dugaan klaster korupsi yang lagi disidik. Banyak ya? Apa aja tuh? Nah ini nih kata Ali Fikri. Sekali lagi, tentu sebagai dasarnya adalah kami mengkonfirmasi temuan beberapa dokumen ketika dalam proses penggeledahan dan tentu pengetahuan lain dari saksi ini terkait dugaan perbuatan dari para tersangka sehingga menjadi jelas gitu ya apa yang kemudian kami tersangkakan. Kemudian perlu kami sampaikan juga sebagai update perkembangan dari penanganan perkara ini, kemarin sudah disampaikan ya, pasalnya adalah 12E, pemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pertanyaan 3 klaster saya kira sudah terjawab ya. Pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan TPPU. Akhirnya setelah sekitar 7 jam, Febri dan Rasa Mala pun keluar dari gedung KPK karena udah selesai nih ngejalanin pemeriksaan. Nah, salah satu yang Febri bahas itu adalah bahwa mereka itu enggak dicecar soal kasus dugaan korupsi di Kementan. Apa saja yang disampaikan pada pokoknya, yang disampaikan, yang ditanyakan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai advokat. Jadi poin itu yang tadi ditanyakan, dan tentu saja kami menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi ada beberapa aturan ya di sana, mulai dari advokat adalah penegak hukum, kemudian advokat itu memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi, sampai dengan beberapa aturan-aturan yang lainnya yang terkait. Saya pikir mungkin harus dipisahkan antara fakta-fakta di perkara yang lain. Kita ini kan sama-sama memahami hukum, sama-sama penegak hukum. Perlu dipisahkan secara proporsional fakta-fakta di yang lain dengan fakta yang ada saat ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun pertanyaan atau pendalaman terkait dengan penggeledahan di Kementerian Pertanian dan informasi yang disampaikan ke publik saat itu terkait dengan pengrusakan dokumen. Tidak ada sama sekali. Nah jadi gitu guys, cerita kenapa sih Febri sama Rasa Mala dipanggil sama KPK dan diperiksa sebagai saksi. Menurut gue sih ini cukup seru dan mengejutkan ya, terutama karena Febri Diansyah ini pernah jadi juru bicara KPK dan otomatis dia yang menyampaikan ke masyarakat soal dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini. Terus udah gitu sekarang dia lagi jadi pengacaranya Mentan nih yang diduga korupsi. Ya hidup emang gak ada yang tahu ya kan. Pokoknya kita masih bakal terus kawal kasus ini sampai akhirnya dugaan korupsi tersebut benar-benar terbukti. Kita kawal terus ya guys. Oke lah kalau kayak gitu, sekian dulu cerlap kali ini dan sampai ketemu lagi di cerlap-cerlap selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.